True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Amin. Silakan Pak Doni. Ya, terima kasih Gled, terima kasih Sam, terima kasih semua. Shalom, selamat pagi. Hari ini kembali lagi kita mencoba merenungkan firman Tuhan. Yang terakhir dari saya coba meletakkan bahwa ada 3 sasaran sebenarnya yang ingin diraih Tuhan dalam hidup seseorang. Satu, kita sudah belajar right belief, kita punya keyakinan yang benar. Yang kedua, right behavior, kelakuan tindakan yang benar. Dan yang ketiga adalah right belonging. Jadi right belief, right behavior, dan right belonging. Identitas yang benar, kepemilikan yang benar. Ketika kita bicara tentang right belief, kita akan bicara tentang truth, kebenaran. Ketika kita bicara tentang right behavior, kita bicara soal transformation, transformasi. Dan ketika kita bicara tentang right belonging, kita bicara soal trust, kepercayaan. Nah, yang lalu kita sudah belajar tentang right belief. Right belief, jadi tentang keyakinan yang benar. Dan right belief kita belajar untuk membedakan antara truth dan righteousness, antara truth dan righteousness, antara kebenaran secara kasar, istilahnya raw, jadi bahan bakunya, sementara righteousness adalah produk dari sebuah kebenaran tadi. Jadi righteousness itu adalah sebuah tindakan, sebuah kehidupan. Jadi Anda harus bedakan antara raw truth, jadi kebenaran yang menjadi bahan baku, sementara righteousness itu adalah applied truth, kebenaran yang dikerjakan, yang diaplikasikan. Jadi ada 2 istilah yang berbeda, ada truth, ada kebenaran dalam arti ilmu pengetahuan, tapi ada righteousness. Righteousness itu adalah ilmu pengetahuan yang diaplikasikan. Jadi Anda belajar matematika, Anda belajar fisika, itu adalah kebenaran raw, kebenaran dasar, kebenaran bahan baku, kebenaran pengetahuan. Tetapi ketika muncul dalam handphone Anda, muncul dalam laptop Anda, muncul dalam bola lampu di rumah Anda, itu adalah applied truth, itu adalah pengetahuan yang diaplikasikan, kebenaran yang diaplikasikan. Jadi ada 2 hal, Tuhan membawa kita pada truth, membawa kita pada kebenaran, tetapi setelah itu dia mau kita hidup dalam righteousness. Buah dari kebenaran yang diajarkan adalah sebuah kehidupan yang benar. Nah, hari ini kita akan masuk pada right behavior, tindakan atau kelakuan yang benar, right behavior. Nah, ini bicara soal transformasi. Nah, oleh sebab itu saya membawa Anda pada kembali lagi 2 kata yang seringkali kita lihat sama, tetapi sebenarnya kita tanpa sadar adalah 2 hal yang berbeda. Kalau yang kemarin kita bicara tentang truth dan righteousness, hari ini saya mau membawa Anda pada mindset, dan thought. Ini dalam bahasa Indonesia selalu diterjemahkan dan hampir selalu diterjemahkan sama, pikiran. Tetapi dalam bahasa asli dan dalam bahasa Inggris, kata pikiran itu paling tidak secara umum kita bisa bedakan menjadi 2 kata yang berbeda. Dalam bahasa Inggris ada kata mindset atau mind. Nah, mind itu adalah pola pikir, cara berpikir. Makanya ada kata the setting of the mind. Setting of the mind itu default sistemnya. Kalau Anda ngerti komputer, Anda ngerti laptop, Anda ngerti handphone, smartphone, maka Anda ngerti default system. Jadi sistem bawaan. Sistem bawaan. Apa itu sistem? Jadi apapun yang Anda masukkan, sistem itu dibuat supaya perintah yang Anda masukkan bisa dijalankan dengan benar. Kalau Anda tekan ini, maka ini yang akan jadi. Kalau Anda tekan itu, maka itu yang akan jadi. Misalnya, kalau Anda pakai
Kalau handphone saya volume turun sama power on off-nya ditekan bersamaan, maka yang terjadi adalah screenshot misalnya. Itu dalam handphone saya. Jadi kalau tombol ini dan tombol ini ditekan, maka yang muncul adalah aktivitas operasi itu. Dari mana itu dimunculkan? Itu namanya operating system. Nah, dalam bahasa asli, kata mind itu menunjukkan pada the setting of the mind. Cara pikiran itu berproses. Sementara ada yang namanya yang kedua, thought dalam bahasa Inggris. Pikiran. Jadi tolong dibedakan. Mindset itu seperti wadahnya. Pikiran, setnya, thought itu adalah isi dalam mindsetnya. Jadi hasil berpikir dari sebuah pola pikir. Sekali lagi, pikiran yang muncul dari hasil sebuah pola pikir. Nah, ketika Alkitab berkata berubahlah, transform your mind, Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh karena pembaharuan budimu. Kata budi di situ tidak menunjuk kepada pikiran, tetapi menunjuk kepada mindset. Jadi operating sistemnya yang berubah. Nah, seringkali orang itu mencoba mengubah pikirannya. Buah dari mindset. Ini yang coba dirubah. Oh iya gitu ya Pak Pendeta ya, mesti yakin ya. Saya kalau begitu belajar berkata, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Dia mencoba mengubah yang dirubah. Itu thought bahasa Inggrisnya. Buah dari pola pikir. Pikiran yang menjadi buah dari pola pikir. Itu yang dirubah. Oh, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Kemudian batuk, saya nggak sembuh, saya nggak sembuh. Kenapa? Sebab yang coba dirubah adalah pola, yang coba dirubah adalah buah dari sebuah pola pikir. Sebenarnya yang Alkitab minta rubah sebenarnya adalah cara berpikir, pola berpikir itu sendiri, operating sistemnya yang harus dirubah. Lalu saya berkata, pertobatan itu tidak mengubah kelakuan. Pertobatan itu mengubah cara berpikir, pola berpikir. Makanya namanya metanoia. Meta itu berubah, noia itu pikiran dalam arti pola pikir, nous, pola pikir. Yang berubah operating sistemnya. Sebab bagi Alkitab sederhana, kalau operating system, cara berpikir, pola berpikir Anda berubah, maka satu kali kelakuan Anda pasti akan berubah. Sama, yang orang lakukan hari ini mengubah buah pemikirannya, bukan pola pikirnya. Semoga Anda nangkap. Mengubah buah pemikiran itu sama seperti mencoba mengubah kelakuan. Hanya berubah sementara, tetapi ketika mengalami tantangan, mengalami godaan, kembali lagi pada hidup yang lama. Sama dengan buah pemikiran. Buah pemikiran itu kalau coba dirubah tanpa mengubah pola berpikir itu sendiri, cara berpikir itu sendiri, maka sama seperti tadi, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Waktu Anda kemudian mengalami masalah, kembali lagi saya mati, saya mati, saya mati, saya mati, saya mati, kan gitu ya. Saya sembuh, saya sembuh, sampai sembuh, sampai sembuh, mengalami masalah, kembali lagi saya sakit, saya sakit, saya sakit, saya sakit. Saya menang, saya menang, saya menang, saya menang, mengalami masalah, saya kalah, saya kalah, saya kalah. Kan itu sebenarnya. Sebab Anda mencoba mengubah sebenarnya buah dari sebuah pemikiran tanpa pernah mengubah mindset, the setting of the mind, cara berpikir, pola berpikir. Nah, saya bawa Anda kepada hukum yang terutama. Hukum terutama muncul dalam 3 Injil sinoptik. Apa itu sinoptik? 3 Injil yang bersama-sama. 3 Injil bersama-sama itu siapa? Matius, Markus, Lukas. Mereka itu melihat Yesus dalam kacamata yang sama. Dalam kacamata yang sama, terutama dia sebagai Mesias. Sementara Yohanes sedikit berbeda dengan 3 Injil ini, sebab Yohanes terutama memandang dan melihat Yesus sebagai firman Allah yang menjelma jadi manusia. Jadi 3 Injil pertama melihat kemanusiaan Kristus.
divinity, keilahian Kristus dalam kemanusiaannya, sementara Yohanes benar-benar melihat Yesus sebagai divine, sebagai ilahi, sebagai Allah. Jadi makanya Yohanes langsung menyebut Yesus sebagai firman Allah yang menjelma jadi manusia. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, kalau Anda lihat dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, maka akan muncul dua peristiwa yang berbeda. Hati-hati, jangan Anda anggap ini sama. Ini adalah dua peristiwa yang berbeda, di mana pengetahuan tentang Injil terutama, hukum yang terutama itu muncul. Nah, Matius itu lebih umum. Tetapi Matius itu punya cerita yang sama dengan Injil Lukas. Kalau Anda lihat dalam Matius, maka Anda akan menemukan Matius punya cerita yang sedikit sama dengan Injil Markus, maafkan saya. Matius itu punya kisah yang sama dengan Injil Markus, sementara Lukas itu kisahnya sedikit berbeda. Tetapi di dua tempat ini akan muncul istilah hukum yang terutama bagi kita. Nah, coba Anda lihat Markus saja. Lihat Markus, sebab Markus sedikit lebih lengkap dari Matius. Markus pasal 12 ayat 28. Markus 12 ayat 28. Markus 12 ayat 28, kemudian nanti kita akan lihat Lukas 10 ayat 25. Tapi mari mulai dengan Markus 12 ayat 28 dulu. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, kemudian datang kepadanya dan bertanya, "Guru, hukum manakah yang paling utama?" Jadi apakah hukum yang terutama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah Shema Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Anda renungkan baik-baik, perhatikan urutannya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi atau mind, jadi pola pikir, dan yang keempat dengan segenap kekuatan. Oke, sampai situ Anda lompat Lukas 10 ayat 25. Lukas 10 ayat yang ke-25. Lukas 10 ayat 25, dari sana akan muncul perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Tapi mari lihat Lukas 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lihat, pertanyaannya sudah berbeda. Sebab ini dua peristiwa yang berbeda. Jadi sama-sama ahli Taurat, sama-sama datang pada Yesus, tapi pertanyaan di Markus adalah hukum mana yang terutama. Sementara dalam Lukas 10, dia tanya bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Jadi dua pertanyaan yang berbeda. Lihat ayat 26, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ayat 27, jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi dua peristiwa yang berbeda. Satu, pertanyaannya beda. Hukum mana yang terutama? Sementara Lukas bertanya, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Perbedaan kedua, dalam Markus dan Matius, Yesus yang menjawab. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Sementara dalam Lukas, bukan Yesus yang menjawab, tetapi justru Yesus yang balas bertanya, "Menurut kamu apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Orang ahli Taurat itulah yang kemudian menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Dan urutannya yang ketiga berbeda. Urutannya pun berbeda.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dalam Markus, posisi kekuatan dan akal budi itu bertukar. Dalam Lukas, dia mulai dengan segenap hati, datang pada segenap jiwa, baru setelah itu segenap kekuatan, baru kemudian segenap akal budi. Sementara dalam Markus terbalik, dengan segenap hati, baru segenap jiwa, baru segenap akal budi, baru kemudian terakhir segenap kekuatan. Saya selalu menerjemahkan begini. Jadi tujuan utama untuk mengasihi Tuhan itu ada pada segenap hati. Dengan segenap hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Jawabannya adalah saya harus lebih dulu mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Semoga Anda setuju ya. Gimana saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kalau segenap jiwa belum? Nah, dalam Lukas dia berkata, bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Jawaban Lukas, dia berkata, kamu harus lebih dulu mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Ya, masuk akal sih. Bagaimana jiwa bisa mengasihi Tuhan kalau kekuatan, tindakan, perbuatan belum gitu. Seringkali banyak orang mengasihi Tuhan dengan perasaan, tetapi bukan dengan tindakan. Dalam Alkitab terbalik. Anda harus berbuat dulu, baru kemudian itu membentuk perasaan kita. Tapi banyak orang itu saya pikir bukan perasaan, bukan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Tetapi sebenarnya hanya mengasihi Tuhan dengan segenap mulut, dengan lip service sebenarnya. Sebab kelakuannya seringkali nggak berubah. Tindakannya nggak berubah sama sekali, sebab hanya lip service. Nah, menurut Lukas, bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan? Dia berkata, engkau harus bisa mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu, your mind, cara berpikir, pola pikir, proses berpikir. Bukan buah dari sebuah pemikiran, bukan talk dalam bahasa Inggris, bukan buah pemikirannya. No, ada banyak orang hanya mengasihi Tuhan itu dengan buah pemikiran. Yang dimaksud di situ adalah mengasihi Tuhan dengan seluruh sistem berpikir, cara berpikir, pola berpikir. Jadi ini yang harus berubah. Nah, berarti dalam Lukas pintu masuknya segenap hati. Bagaimana segenap hati? Harus dengan segenap jiwa. Bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan segenap jiwa? Dengan segenap kekuatan. Bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan? Dengan segenap akal budi. Jadi pintu masuk pada hati itu selalu dimulai dengan pemikiran. Sistem berpikir, cara berpikir, pola berpikir, mindset, the setting of the mind, setting berpikir. Itu yang harus berubah. Dalam Markus sebaliknya berbeda. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana caranya? Kamu harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Markus kemudian berkata, bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Markus berkata, kasihi Tuhan dengan segenap setting of the mind dulu. Setelah kamu bisa mengasihi Tuhan dengan setting of the mind, baru kamu mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Kenapa Lukas dan Markus berbeda? Sebab peristiwa berbeda, pertanyaannya berbeda. Dalam Markus pertanyaannya adalah hukum. Nah, kalau bicara tentang law, bicara tentang hukum, bicara tentang mengatur apa? Perbuatan seseorang. Makanya hukum Taurat menyuruh misalnya, kamu kalau mempersembahkan, kamu harus buat ini dulu, buat itu dulu, lakukan ini dulu, lakukan itu dulu. Jadi semua hukum Taurat dalam Perjanjian Lama itu mengatur apa dulu? Tindakan seseorang. Makanya dalam Markus itu dimulai dengan segenap kekuatan. Sebab yang dirubah nomor satu dalam Perjanjian Lama
Tuhan berurusan dengan orang Israel, yang Tuhan coba robah lebih dulu adalah tindakan-tindakan mereka. Mereka disuruh taat tanpa mengerti, dengan harapan setelah kamu taat, setelah kamu melakukan, baru kemudian kamu bisa mengerti pesan di balik tindakan tersebut. Bapak Ibu sama kan? Kalau Anda ngajar anak kan Anda nggak suruh ngerti dulu kalau anak masih kecil. Anda suruh bikin dulu. Anda suruh kerjakan dulu. Anda suruh lakukan dulu. Ayo, ambil itu piring pakai 2 tangan. Anda kan nggak bilang, nak, kalau pegang piring pakai 1 tangan, gaya keseimbangan beban yang didapatkan dari tanganmu akan menjadi, kan nggak mungkin Anda ajar fisika tentang gaya dan beban. Nggak mungkin toh. Anda pasti pegang supaya apa? Kenapa nggak boleh? Supaya nggak jatuh. Itu kan yang Anda jelasin. Padahal kan kalau harusnya gayanya begini, bebannya begini, berat bertumpu pada ini, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Anda nggak perlu ajar itu semua. Anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, masa Anda ajar fisika? Kan itu anak jenius namanya. Orang tuanya jenius juga kalau sampai ngajar begitu. Anda nggak perlu. Nak, ayo tidur, udah malam, tidur. Iya, udah malam, mesti tidur. Dia tanya, kenapa? Iya, matahari aja bobok, masa kamu nggak bobok? Kan gitu. Anda suruh dia melakukan. Soal nanti kemudian kalau dia sudah besar baru dia mengerti tindakan di balik kelakuan, itu nanti yang perlu Anda lakukan, suruh dia buat sesuatu. Sama ketika Tuhan berurusan dengan seseorang yang masih kanak-kanak, masih mengenal baru, maka Tuhan berurusan dengan tindakannya dulu. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu makin memahami, baru kamu berubah dalam pemikiran. Nah, makanya urutannya kamu harus mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, itu pintu masuknya. Baru setelah itu kamu mengerti segenap akal budi. Tetapi ketika dia berurusan dengan Lukas, dia tidak berurusan dengan hukum. Lukas pertanyaannya di dalam Lukas pasal 10 pertanyaannya hidup yang kekal. Itu perbedaannya. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya, apa yang harus kulakukan memperoleh hidup kekal? Ketika bicara tentang hidup yang kekal, dia tidak berurusan nomor 1 dengan tindakan. Dia berurusan nomor 1 dengan mindset, cara berpikir, pola pikir. The mind of the setting of the mind. Wadahnya. Ini yang berubah. The setting of the mind. Jadi dibuat mengerti. Nah, sekarang balik. Kalau anak Anda masih kecil, Anda suruh dia melakukan dengan cara buat dulu, mengerti belakangan. Tapi kalau anak Anda sudah dewasa, sudah remaja, Anda nggak suruh buat dulu. Anda beri dia pengertian dulu, baru kemudian dia akan melangkah berbuat. Jadi menurut saya Tuhan Yesus berurusan dalam 2 cerita ini dengan 2 kedewasaan yang berbeda. Ketika dia berurusan dengan kedewasaan kanak-kanak, maka dia berurusan dengan perbuatan dulu, mengerti nanti. Tetapi ketika dia berurusan dengan orang yang seharusnya dewasa rohani, orang yang ada pada perjanjian yang baru, maka dia berurusan dengan the setting of the mind dulu. Diberi pengertian dulu. Setelah Anda memahami, Anda mengerti, maka diharapkan Anda melakukan. Sebab tindakan lahir dari sebuah pemikiran. Pikiran, the setting of the mind. Makanya dalam Galatia pasal 5, kalau Anda pergi ke Galatia pasal 5, Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, Galatia pasal 5 ayat 13, ini loh yang artinya transformasi. Ini sesungguhnya apa? Ini loh yang dia mau. Galatia pasal 5
maafkan saya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Galatia pasal 5 ayat 16. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Apa itu hidup roh oleh roh? Apa itu? Kalau pakai istilah keren, saya ganti ya sedikit keren. Ngeroh. Pak, kita ini boleh ngeroh. Ngeroh harus ngeroh. Ngeroh dalam arti hidup oleh roh. Tetapi apa itu ngeroh? Hidup oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Oh, kalau ngeroh, kalau hidup oleh roh, ngeroh gitu saya nggak perlu hidup dalam daging. Iya, sebab ayat 17 berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Oh, yang dimaksud ngeroh bukan berarti yang aneh-aneh, Bapak Ibu. Yang disebut ngeroh, hidup dalam roh oleh Alkitab, yang dimaksud adalah dipimpin oleh roh. Dan jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Masih ingat Markus tadi? Jadi masuknya ketika Anda dipimpin oleh roh, masuknya untuk masuk dalam hati itu selalu dimulai dari mindset. Tidak dimulai dari strength, kekuatan, tindakan, perbuatan. Kalau bicara soal hukum, Anda akan masuk dari Markus. Tetapi ketika bicara tentang hidup dalam roh, hidup dalam perjanjian baru, maka Anda masuknya dari mindset, cara berpikir. Dan arti hidup oleh roh atau ngeroh tadi, saya pakai istilah keren tadi, maksudnya bukan yang aneh-aneh. Yang dimaksud dengan hidup oleh roh ngeroh tadi adalah dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh. Makanya kemudian dia bilang tadi ayat 17, dia berkata sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Apa arti dipimpin oleh roh? Ayat 17 berkata keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Berarti dia mau bilang begini, dipimpin oleh roh adalah hidup dalam keinginan roh. Sebab manusia ini ditarik dari dua arah. Keinginan daging dan keinginan roh. Apakah ada yang salah dengan keinginan? Tidak ada yang salah. Ada yang salah dengan keinginan seks? Tidak ada. Ketika itu dalam pernikahan, bukankah itu diizinkan? Apakah ada yang salah dengan keinginan makan? Tidak ada. Kecuali, apakah ada yang salah dengan keinginan memiliki sebuah benda barang tertentu? Nggak ada yang salah. Apakah ada yang salah dengan punya keinginan untuk punya uang, untuk punya kekayaan? Nggak ada yang salah. Apa ada yang salah dengan punya keinginan kesehatan, hidup sehat, hidup baik? Nggak ada yang salah. Apakah ada yang salah dengan punya keinginan karir yang bagus? Nggak ada yang salah. Yang salah bukan dengan keinginannya. Yang salah adalah ketika kita ditarik oleh keinginan daging. Keinginan daging itu menjajah kita. Keinginan daging itu memperbudak. Yang berbahaya dari sebuah keinginan itu punya tendensi untuk memperbudak. Ini yang bahaya dari sebuah keinginan. Dan kalau kamu jatuh kepada keinginan daging, makanya Anda baca ayat 19, Paulus tiba-tiba sebut perbuatan. Jadi keinginan daging itu memperbudak kita dengan terus-menerus melakukan sesuatu apa yang diinginkan oleh keinginan daging itu sendiri. Makanya diperbudak. Diperbudak. Jadi Anda dan saya ini ketika bicara soal keselamatan, bicara tentang keselamatan, maka kita bicara tentang pembebasan. Kita ini perlu tentang pembebas. Saya suka dengan kata-kata dari Kak Jonathan Patiasina. Dia bilang begini,
Kalau sekedar dosa kalau hanya soal hidup tidak baik, hidup jahat jadi hidup baik, hidup jahat jadi hidup benar, maka Anda hanya perlu diajari. Betul, dia datang sebagai guru, dan itu cukup tanpa harus mati bagi kita. Tetapi ketika dosa itu dipandang sebagai perbudakan, dosa bukan hanya sekedar kesalahan, tetapi dosa adalah perbudakan, maka tidak cukup guru itu hanya mengajar. Tapi guru itu harus mati bagi kita, sebab ketika dia mati, dia melakukan yang namanya penebusan. Saya suka itu. Dia bilang, kalau Yesus hanya mau membuat kita dari jahat jadi baik, dari tidak benar jadi benar, maka dia hanya perlu mengajar kita, menuntun kita, memimpin kita. Keselamatan hanya sekedar sampai di situ. Tetapi ketika dosa lebih daripada sekedar moralitas, dosa itu lebih daripada itu, dosa itu menjajah, dosa itu memperbudak, dosa itu menekan kita, dosa itu menjadikan kita budak, maka Anda dan saya perlu penebus yang membebaskan kita. Jadi beda. Dia berkata berbeda, dan saya setuju bahwa dosa lebih daripada sekedar moralitas. Dosa itu bukan soal moralitas. Dosa itu soal keinginan yang menjajah. Sama seperti orang Israel diperbudak di Mesir. Demikian pula Anda dan saya diperbudak oleh dosa. Apa itu diperbudak oleh dosa? Diperbudak oleh keinginan daging kita sendiri. Itu loh. Ini urusannya, dan ini nggak gampang. Kalau sudah bicara soal keinginan, nggak gampang. Oh, kalau sudah bicara keinginan, agenda, pelayanan yang kudus saja bisa dipakai untuk kepentingan pribadi kok. Kerajaan sorga bisa dikamuflase sebenarnya, kemudian menjadi membangun kerajaan pribadi kok. Sebab persoalan apa? Persoalan keinginan. Nah, ada banyak orang mencoba menampilkan moralitas yang benar di luar ketika ada di mimbar, tetapi sebenarnya keinginan di dalamnya nggak pernah berubah. Itu tadi, the setting of the mind-nya nggak berubah. Sehingga dia mudah bermain dengan topeng sebenarnya. Di mimbar dengan pakaian gereja, dengan pakaian pelayanan, dengan dandanan yang hebat, kelihatannya kudus dan suci, tapi waktu dia ada di tengah-tengah orang dekat, ketika ada di tengah-tengah keluarga, kelakuannya yang sesungguhnya muncul. Kenapa? Sebab dia mengubah pikiran, buah pikiran, tidak mengubah mindset. Itu loh. Dia mengubah kelakuan, tetapi tidak mengubah setting of the mind, cara berpikir. Ini yang tidak berubah. Dan saya pikir ini yang masih berubah. Orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi dengan keinginan daging. Dan apa yang mereka lakukan? Perbuatan. Kenapa perbuatan? Sebab memang perbudakan. Loh, emangnya kalau roh hidup dipimpin oleh roh itu apa? Lihat Tuhan Yesus, Paulus tidak berkata perbuatan roh. Tetapi kalau Anda baca baik-baik, Paulus berkata ayat 22, buah roh. Beda dong. Daging itu memperbudak. Daging itu memperbudak sebab daging menuntut perbuatan. Roh itu mengubahkan, mentransformasi. Makanya roh menghasilkan buah. Catat baik-baik ya. Daging itu memperbudak. Makanya Paulus kan berkata, bukan apa yang ku kehendaki itu yang ku perbuat, melainkan apa yang tak ku kehendaki justru itu yang aku lakukan. Kenapa bisa? Sebab diperbudak oleh daging. Makanya Paulus siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh jahanam ini? Tubuh, sebab daging memang. Paulus ngerti, dia ngerti, benar-benar ngerti. Persoalan kita utama adalah keinginan daging. Ketika Paulus berkata, Paulus mengajar bahwa tidak ada satupun hukum Taurat yang bisa dilakukan. Paulus mengambil contoh. Dia berkata, nggak ada orang bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau satu hukum tidak bisa dilakukan, maka semua hukum akan menjadi batal. Kemudian Paulus memberi contoh satu hukum yang tidak bisa dilakukan. Anda mau tahu?
Dia tidak ambil perintah nomor 1. Dia tidak ambil perintah nomor 2. Dia tidak ambil perintah nomor 3. Dia nggak ambil perintah nomor 4. Dia ambil perintah nomor 10. Apa perintah nomor 10? Janganlah kamu mengingini. Kenapa Paulus mengambil perintah jangan mengingini? Sebab Paulus ngerti satu hal. Apapun yang dia lakukan, dia bisa ketat dalam sabat. Dia bisa hebat dalam menghormati orang tua. Dia tidak menyembah berhala. Tetapi ada satu perintah yang dia tidak bisa lakukan. Dia udah coba 10-10. Dari 10-9 dia lakukan. Ada satu yang dia tidak bisa lakukan. Apa itu? Keinginan. Dia nggak bisa mengubah keinginan. Makanya dia berkata, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh jahanam ini? Keinginan itu masih ada. Dan ketika Anda ikut daging, itu loh, diperbudak terus, buat terus, lakukan perbuatan daging. Tetapi kalau Anda ikut dipimpin oleh Roh, Anda mengubah the setting of the mind Anda. Desire Anda berubah. Orang buat dosa, orang tidak berbuat dosa, bukan karena sekedar tahu apa yang benar. Orang tidak berbuat dosa, dengar baik-baik, orang tidak berbuat dosa sebab kita punya kepuasan yang lebih tinggi daripada kepuasan yang ditawarkan oleh dosa. Itu loh. Saya tidak berselingkuh sebab saya menemukan ada kenikmatan dalam kekudusan. Itu lebih nikmat daripada kenikmatan dalam persinahan. Gitu loh. Ada banyak orang yang alami ini. Makanya hidup bolak-balik. Jatuh bangun aku mengejarmu. Iya, kenapa? Ya sebab setting of the mind-nya. Keinginan. Itu urusan transformasi, adalah urusan pembebasan. Dia membebaskan dari keinginan daging. Sekarang Anda punya pilihan yang baru. Anda hidup. Kalau saya nggak punya keinginan, robot dong saya. Kalau begitu saya harus punya keinginan. Keinginan apa? Kalau Tuhan menghilangkan keinginan daging, dia harus menggantikan dengan keinginan yang baru. Keinginan yang baru apa itu? Keinginan roh. Dia memberi new desire, kepuasan. Makanya ada lagu lama, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ada kesukaan. Itu kesukaan dosa harus diganti dengan kesukaan yang baru. Keinginan daging harus diganti dengan keinginan yang baru. Ini loh transformasi. Bukan hanya sekedar saya mampu, saya bisa, saya mampu, saya bisa, saya mampu, saya bisa. Bisa aja sih. Tetapi itu harus membentuk mindset Anda. Bukan hanya saya mampu, saya bisa, saya mampu, saya bisa, saya mampu, saya bisa. Kena masalah, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak. Di gereja, saya ngampuni, saya ngampuni, saya ngampuni, saya ngampuni. Lihat muka orangnya, saya tidak bisa ngampuni, saya tidak mau ngampuni, saya nggak mau ngampuni. Itu loh. Sebab Anda rubah toknya, pikiran, buah pemikirannya. Anda nggak ngerubah mindset-nya, the setting of the mind. Anda ngubah tindakannya, Anda nggak ngubah desire-nya, keinginannya. Itu loh yang tidak banyak berubah. Oh, marah itu memuaskan, Bapak Ibu, sangat memuaskan. Bisa marahi orang. Saya itu sadar, kenapa ya? Nggak marah tiba-tiba punya anak suka marah. Puas benar saudara. Puas ternyata marah, belajar. Aduh. Saya harus punya kepuasan dalam kesabaran lebih daripada kepuasan dalam kemarahan. Ngilokno orang itu. Misu-misu, marahi orang, maki-maki orang, itu ada kepuasan emosi memang. Ada, saya harus akui. Tapi bagaimana kepuasan ini digantikan dengan kepuasan yang baru? Itu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, yuk mari yuk. Kita mengalami transformasi kali ini, benar-benar transform. Harus mengubah. Firman itu bukan hanya sekedar sampai pada buah pemikiran. Bukan hanya sampai pada ide, bukan hanya pada nasihat yang baik. No, itu jadi setting of the mind. Setting of the mind itu gini, apapun yang Anda hadapi, langsung outputnya keluar begitu.
Jadi Anda disenggol, tiba-tiba Anda ngamuk, itu berarti setting of the mind Anda itu masih ngamukan. Disenggol, tapi kalau disenggol langsung, oh iya enggak apa-apa, puji Tuhan, hati-hati. Itu setting of the mind-nya udah beda. Ditawari korupsi, Anda langsung ngiler, ngeces, ngiler. Itu setting of the mind-nya masih belum berubah. Biar Anda Kristen. Belum berubah. Tapi ketika nyentuh soal korupsi, Anda langsung, sudah nggak usah diterusin, saya tidak akan ikut. Itu setting of the mind-nya udah benar. Itu benar-benar. Yusuf gitu loh. Tante istri Potifar buka baju sebelah baru begini, dia langsung lari. Itu setting of the mind-nya udah benar. Kita buka baju gini diliatin terus. Itu setting of the mind-nya masih belum benar. Gitu loh. Semoga ini setting of the mind. Transformasi itu bicara tentang the setting of the mind. Jadi pola pikir, cara berpikir, wadahnya yang berubah. Setting default sistemnya yang berubah. Bukan sekedar thinkingnya, talknya bukan. Tetapi system of the mind. Keinginan, desire-nya udah lain. Arahnya udah Tuhan. Makanya hari ini yuk mari pandang Tuhan, buka mata rohani Anda sekali lagi. Pandang Yesus, dialah segala-galanya bagi kita. Dialah yang terbaik, dialah yang paling kita cinta. Dialah yang memuaskan hati kita yang terdalam. Oh, dialah sukacita terbesar, the greatest joy. Dialah sukacita terbesar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Siapkan roti dan anggur perjamuan. Pandang Yesus. Pandang Yesus, pandang Yesus. Gladi bisa ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku.